Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rida dari Angkatan 2 Kelompok 3, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan hasil daripada analisis saya tentang sebuah isu yang berkenaan dengan efektivitas kinerja. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah yang saya lakukan, itu yang pertama adalah identifikasi beberapa isu yang ada. Kemudian yang kedua, menapis, menganalisis, menyusun alternatif pemecahan isu dari beberapa isu yang ada tadi, dan menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik fishbone. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Baiklah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi beberapa isu. Ada sekitar 5 isu yang saya temukan. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang kurang lengkap di lingkungan sekolah. Yang kedua, perpustakaan sekolah belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, guru belum optimal menggunakan teknologi yang menunjang proses pembelajaran pada masa pandemi. Yang keempat, belum optimalnya proses pembelajaran semi-online di masa pandemi. Dan yang terakhir adalah rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Beralih ke langkah yang kedua, yaitu menapis, menganalisis, menyusun alternatif pemecahan isu, dan menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Adapun metode USG adalah salah satu cara menetapkan urutan prioritas dengan metode teknik scoring. Bisa kita lihat pada tabel bahwasanya kriteria metode USG ada 3. Yang pertama adalah huruf U yang maksudnya urgensi. Artinya, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Yang kedua adalah huruf S yang artinya seriousness. Maksudnya, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah huruf G, singkatan dari growth, yang maksudnya seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dan menjadi semakin buruk. Dan untuk angka di kriteria USG itu saya berikan interval antara 1 sampai 5. Semakin besar angka, maka semakin besar dampak yang diberikan dari pembiaran isu tersebut. Dengan menggunakan metode USG, melihat kelima isu yang dapat tadi, kita menemukan satu isu yang menjadi prioritas, yaitu isu nomor 4, yang berbunyi belum optimalnya proses pembelajaran semi-online di masa pandemi. Memasuki langkah yang ketiga, yaitu menganalisis masalah atau isu tadi sampai ke akar masalah dengan menggunakan teknik fishbone. Pada teknik fishbone, isu yang menjadi prioritas tadi kita letakkan sebagai akibat, dan kita cari apa-apa saja yang melatar belakangi dari isu tersebut sehingga bisa terjadi. Jadi, isu yang berkenaan dengan belum optimalnya proses pembelajaran semi-online di masa pandemi disebabkan oleh yang pertama, produktivitas, yaitu menurunnya disiplin belajar dan kurang bimbingan dari orang tua karena orang tua sibuk bekerja. Yang kedua adalah proses. Pendidikan terlalu berorientasi pada kuantitas. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan orang, yaitu kurangnya penguasaan teknologi dari orang yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah faktor tempat. Tempat siswa tinggal mempengaruhi akses internet ketika kena jadwal belajar online. Langkah yang keempat yaitu menemukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan atau bisa dikatakan kelebihan. Jadi pembelajaran semi-online adalah solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran
karena belajar tanpa ada figur guru tentunya yang menjelaskan secara langsung itu dirasa sulit oleh peserta didik. Yang kedua yaitu weakness atau bisa dikatakan kekurangan atau kelemahan. Jadi kelemahan pada isu ini ialah kontrol guru terhadap siswa dan proses pembelajaran siswa tidak merata. Kenapa? Karena terkadang pembelajaran dilakukan dengan cara daring dan terkadang dilakukan dengan cara tatap muka. Selanjutnya yaitu opportunity atau bisa dikatakan dengan kesempatan. Adapun kesempatan yang didapat siswa dengan adanya pembelajaran semi online adalah dapat terobatinya rasa siswa kangen terhadap interaksi bersama teman dan guru ketika proses pembelajaran. Dan diharapkan dengan terobatinya rasa kangen ini, semangat siswa dalam belajar menjadi tumbuh. Dan yang terakhir adalah threat atau bisa dikatakan dengan ancaman. Adapun ancaman dengan adanya pembelajaran semi online menurut saya adalah mungkin guru akan semakin lebih lelah daripada pembelajaran biasa karena guru perlu mempersiapkan 2 tahap pembelajaran. Yang pertama mempersiapkan pembelajaran tatap muka dan yang kedua mempersiapkan pembelajaran daring. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.